Bentar. Ya, oke. Wah, nge-lag. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan teman-teman semua telah menghadiri Zoom meeting kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Azlan dengan NIM 22042131 selaku moderator. Saya moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Anissa Raudah, Diva Nadia Maharani, Hasnaini Hawaizi Harmi, Haziah Nurina Izni, Hidayah Retno, Rifki adalah Afnan, Sahriani, dan Fahmi Muhammad Idris. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Tantangan Masa Depan Administrasi Pembangunan. Dengan pemateri pertama yaitu Anissa Raudah. Kepada Anissa Raudah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anissa Raudah dengan NIM 22042096 ingin menyampaikan materi yaitu tentang konsep administrasi negara. Administrasi negara dalam bahasa Belanda diartikan dengan besturen yang memiliki makna fungsi pemerintah. Secara umum, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Sumber lain mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga berjalan dengan baik dan benar. Administrasi negara menurut para ahli, yang pertama itu J. Wajong, administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Yang kedua, di MOK dan di MEK, administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politik saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Raudah. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Diva Nadia Maharani. Pada Diva dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nadia Maharani. Saya Diva Nadia Maharani dengan NIM 22042105. Izin menyampaikan materi untuk lanjutan dari materi Anissa Raudah mengenai konsep administrasi negara, bahwa administrasi negara sama dengan public administrasi yang artinya mempelajari organisasi dan manajemen. Ilmu administrasi negara pada dasarnya membahas dan mempelajari seluruh kegiatan atau proses mengenai kerjasama antara manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun kegiatan tersebut sifatnya umum, dalam arti telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pelaksanaan ilmu administrasi berorientasi dalam tujuan masyarakat yang disebut dengan administrasi publik atau negara. Setiap kegiatan dalam administrasi diupayakan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara masukan dan keluaran. Sekian, terima kasih penyampaian materi dari saya. Dilanjutkan kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva. Pemateri selanjutnya yaitu Hasnaini. Kepada Saudari Hasnaini dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari Diva, yaitu fungsi dasar dari administrasi negara. Yang pertama, menjadi rumusan dalam kebijakan publik, misalnya adalah pemerataan, pertumbuhan ekonomi, atau kemakmuran. Keamanan dan seterusnya dengan mempunyai proses antara lain. Yang pertama yaitu analisis keadaan saat ini, alternatif dalam masa depan, penyusunan strategi, teknik, program, serta kegiatan akhir dari keputusan. Yang kedua, mengendalikan perilaku organisasi dan perilaku dari organisasi publik berupa struktur organisasi, kepegawaian, pembekalan, keuangan, dan hubungan masyarakat, serta tata usaha kantor. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penggunaan teknologi manajemen publik, meliputi kepemimpinan, koordinasi, serta pengawasan. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Hasna ini. Pemateri selanjutnya yaitu Haziah. Pada Haziah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Hasnaini Hawaziarmi tadi mengenai konsep administrasi pembangunan. Menurut Mustafa Dijaya, administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan suatu fungsi, berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Adapun apabila mengacu pada pendapat Sondang P. Siagian, administrasi pembangunan adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Adapun 7 ide pokok administrasi pembangunan yaitu yang pertama, pembangunan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai suatu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana. Yang keempat, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Yang kelima, pembangunan mengarah pada modernitas. Yang keenam, pembangunan bersifat multidimensional. Yang ketujuh, pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haziah. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudari Hidayah Retno. Pada Saudari Hidayah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ciri-ciri dan fungsi dari administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berorientasi kepada usaha yang mendorong perubahan untuk masyarakat di masa depan. 2. Berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan dari pemerintah. 3. Administrator dalam aparatur pemerintah dapat menjadi penggerak dalam perubahan. 4. Berpendekatan dalam lingkungan. 5. Berkaitan dengan substansi perumusan kebijakan. Adapun jika berbicara mengenai administrasi pembangunan mempunyai fungsi di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli, yakni Bintoro Cokromijojo. Adapun menurut pendapat Bintoro yang pertama yaitu adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. 2. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. 3. Perkembangan dalam ilmu maupun pelaksanaan dalam pembangunan. 4. Administrasi pembangunan berdasarkan administrasi negara. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hidayah Retno. Materi selanjutnya yaitu Saudara Rifki. Pada Saudara Rifki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan administrasi pembangunan. Yang pertama di bidang politik, seperti mempertahankan kelompok elit yang sepaham, mencegah kelompok pembinaan institusi agar lebih mendukung pembangunan. Yang kedua pada bidang ekonomi, seperti memperoleh timbal balik dengan mendapatkan sumber mentah dan adanya bergantungan pada negara yang menjalin kerjasama. Yang ketiga, pada bidang militer, seperti negara berkembang yang menjadi sasaran dalam penjualan senjata dan pengiriman dari ahli negara maju. Yang keempat, bidang teknis, seperti memberikan bantuan dalam bentuk fisik dan mengirimkan pakar kepada negara yang membutuhkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifki. Materi selanjutnya yaitu Fahmi. Pada Fahmi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Rifki tadi. C. Tantangan utama administrasi pembangunan di masa depan. Ditinjau dari administrasi pembangunan, keberadaan suatu negara bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Ada beberapa tantangan yang diidentifikasi dan dibahas dari sudut pandang tanggapan yang diberikan dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, pelestarian lingkungan hidup. Itu pentingnya pelestarian lingkungan hidup dilakukan agar generasi sekarang memanfaatkan kekayaan alam dalam dan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan menuntut pemanfaatan tersebut. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan
yaitu dengan tetap meningkatkan nilai dengan keanekaragamannya dan tetap memeliharanya. Tantangan pelestarian lingkungan hidup dalam administrasi pembangunan meliputi berbagai aspek, seperti pembangunan yang tidak berkelanjutan, penegakan hukum lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan pasca undang-undang terbaru. Program pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam administrasi pembangunan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan administrasi pembangunan sesuai untuk diterapkan dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup mencakup upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian pokok dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, peningkatan mutu hidup merupakan tantangan sentral yang berkisar pada pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai insan politik, insan ekonomi, makhluk sosial, dan sebagai makhluk hidup yang mempunyai jati diri. Tantangan peningkatan mutu hidup dalam administrasi pembangunan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengakuan atas harkat dan martabat manusia serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Tantangan ini meliputi berbagai aspek seperti globalisasi, ekonomi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Administrasi pembangunan merupakan proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan yang melibatkan berbagai aspek manajemen dan integrasi pencapaian objek bangunan. Peningkatan mutu hidup menjadi fokus sentral dalam menghadapi tantangan administrasi pembangunan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. 3. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Tantangan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial merupakan salah satu tantangan utama dalam administrasi pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang besar antara orang kaya dan orang miskin yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan politik. Selain itu, kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, pengangguran, ketergantungan pada sumber daya alam, dan ketidakstabilan politik juga merupakan tantangan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Administrasi pembangunan harus mengidentifikasi masalah-masalah utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, serta merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, pengangguran, dan tanggung jawab di era globalisasi, mengembangkan kapasitas institusi, organisasi, dan penyempurnaan manajemen dari proses perubahan, meningkatkan kemampuan untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan atau program pembangunan dalam semua sektor. Sekian pembacaan materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahmi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri terakhir kita, yaitu Sahriani. Kepada Sahriani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fahmi. Yang keempat, instruktur dan pembangunan wilayah. Tantangan di sini dimulai dari cara menemukan model administrasi pembangunan yang tepat menyelesaikan masalah seperti konflik antar lembaga, mergeriasi departemen atau dinas, kepegawaian daerah atau pusat, dan pelayanan publik untuk masyarakat miskin. Kemudian, mengikutsertakan masyarakat dalam proses administrasi pembangunan. 5. Kebijakan perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi dimulai dari cara mengembangkan kebijakan yang efektif dan kelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan resilien masyarakat terhadap dampaknya. Menyelesaikan kebijakan perubahan iklim dengan kebijakan pembangunan yang melibatkan pengembangan infrastruktur energi
energi bersih, dan produksi emisi. Yang keenam, tantangan pemenuhan kebutuhan publik. Tantangannya yaitu menghadapi kepentingan publik yang beraneka ragam guna mencapai kesejahteraan rakyat. Contoh dengan negara Indonesia adalah negara yang besar serta memiliki masyarakat yang banyak, kemudian negara kepulauan, sehingga membuat biaya pembangunan dimulai dari infrastruktur dibutuhkan setiap pulau yang sangat mahal dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Berbeda dengan negara yang satu daratan saja, kemudian terdapat juga tantangan dalam menyatukan orang-orang atau masyarakat guna membentuk semangat dalam membangun negara ini. 7. Tantangan pemenuhan kebutuhan publik. Kemudian, tantangan dalam menghadapi perubahan politik karena model pembangunan administrasi mengikuti perkembangan politik di Indonesia yang terus sangat berubah, menjadi tantangan dimulai dari penyesuaian yang harus dilakukan ke depannya agar dapat terus berjalan pembangunan administrasi tersebut. Sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahriani. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Ilmu administrasi negara pada dasarnya membahas dan mempelajari seluruh kegiatan atau proses mengenai kerjasama antara manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun kegiatan tersebut sifatnya umum dalam arti telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sedangkan yang dimaksud dengan administrasi pembangunan adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dalam menjalankan tujuan dari administrasi pembangunan yang terdapat beberapa tantangan. Tantangan tersebut adalah yang pertama, pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, peningkatan mutu hidup. Yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Yang keempat, infrastruktur dan pengembangan wilayah. Yang kelima, kebijakan perubahan iklim. Yang keenam, tantangan pemenuhan kebutuhan publik yang beragam di masa yang akan datang. Yang ketujuh, tantangan pemenuhan kebutuhan publik. Mungkin sekian penyampaian materi kami kelompok 4. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.